Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Qaddar ya Alim. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari sama-sama kita coba limpahkan kepada junjungan kita baginda kita Allah dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita tatimi, sama-sama kita cintai guru tercinta Muhammad Hidayah dan juga Umi Faidus. Semoga senantiasa Allah jaga beliau dalam keadaan taat dan sehat walafiat di dunia wal akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin, para hadirat dan juga para pendengar setia Radio Bus dan Bapak dari Majalengka dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan juga atas pilihannya lah kita bisa dikumpulkan di majlis yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan malam hari ini sebelum kita menyimak pemberian tausiah yang berasal dari Al-Baja, akan ada satu mukadimah dari ananda kita yaitu dari Pak Ahad Ali. Pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh ananda Ahmad, kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi ala anjumiz zahirat wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Allahumma ya Rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu hasanan in syi'ta sahlan sahla. Allahumma ya Rabbana urzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba man yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ya Rabbana ihdina wahdi bina waj'alna sababal huda liman ihtada. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami cintai para hadirin, para hadirat, para pejuang, para sesepuh, para pecinta-pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya yang mengumpulkan kita di majelis ini adalah Allah. Yang melangkahkan kaki kita untuk menuju ke tempat mulia ini adalah Allah. Yang menggerakkan hati kita untuk dapat berkumpul di tempat ini adalah Allah. Maka harus kita renungi bahwasannya, sadarilah bahwasannya Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita di antara para hambanya. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang baik, dia akan dipermudah urusan agamanya. Maka berkumpulnya kita di majelis ilmu ini adalah karena Allah memilih kita. Allah ingin menjadikan kita orang yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang di luar sana, mereka paham kemuliaan majelis seperti ini, atau bahkan rumahnya dekat dengan majelis, akan tapi karena mereka belum dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir,
mereka tidak bisa hadir. Akan tapi mungkin Anda yang di antara yang hadir di sini, rumah Anda di pelosok sana, atau bahkan Anda memiliki banyak kesibukan di rumah Anda, akan tapi karena Anda dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah mudahnya bagi Anda untuk hadir di tempat yang mulia seperti ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang diberi kenikmatan dalam berbuat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia langsung bersyukur kepada Allah agar Allah ikat perbuatan tersebut, agar Allah ikat nikmat tersebut dengan dirinya, sehingga ia tetap dalam kebaikan tersebut, istiqamah, atau bahkan Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Mungkin Anda yang hadir di sini, awal hadir Anda tidak paham apa yang diomongkan oleh penceramahnya, akan tapi setelah Anda hadir istiqamah, Anda mungkin akan paham, dan mungkin Anda akan lebih alim daripada yang menjelaskannya, sampai Anda nanti meninggal dalam keadaan menuntut ilmu. Amin. Akan tapi lihat, kalau Anda tidak ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut nikmat tersebut. Atau bahkan Allah akan memberikan nikmat tersebut, tapi bukan karena Allah cinta, tapi karena Allah benci kepada Anda. Istidraj. Maka dari itu syukur penting. Ketika Allah beri kebaikan kepada kita, kita langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan hati kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan perbuatan kita semakin giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur penting. Maka dari itu ada namanya nikmat hakiki, nikmat yang sesungguhnya, yaitu nikmat yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang menjadikan kita orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Anak kita, harta kita, kecerdasan kita, pangkat kita, kesehatan kita, semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi belum tentu itu semuanya adalah nikmat hakiki. Tapi ketika Anda sudah bersyukur kepada Allah, Allah akan karuniakan kepada Anda nikmat yang hakiki. Anaknya tambah soleh, harta tambah berkah, pangkat tambah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan, alangkah mudah bagi Anda untuk melakukan ketaatan ketika sehat. Nah, ini adalah nikmat hakiki yang menjadikan Anda menuju surga Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmat tersebut. Tambahan nikmat inilah yang disebut dengan nikmat hakiki. Nah, maka dengan bersyukur Anda akan diberi oleh Allah nikmat yang sesungguhnya. Anak adalah nikmat, kan tapi jika anak tersebut bandel, apakah menjadi nikmat lagi? Kita akan merasa bosan dengan anak tersebut. Tapi jika ternyata anak tersebut tambah soleh, semakin hari semakin hafal Quran, semakin hari semakin baik kepada orang tua. Ini adalah anak adalah nikmat dari Allah. Tapi ketika kita bersyukur, anak tersebut akan menjadi anak soleh yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan Anda ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat hakiki. Kemudian selanjutnya, para kekasih Allah, mereka bersyukur, bahkan para kekasih Allah itu bersyukur bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka bersyukur karena Allah memerintahkan mereka untuk bersyukur. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah engkau berkufur nikmat kepadaku. Nah, artinya mereka diberi nikmat oleh Allah ataupun tidak diberi nikmat oleh Allah, mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka semakin cinta dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikisahkan suatu ketika Al-Imam Ibrahim bin Adham, beliau berjalan-jalan, kemudian di tepi sungai beliau bertemu dengan seseorang, buta matanya, kedua tangannya terpotong, kedua kakinya terpotong, tubuhnya terkena penyakit kusta. Kemudian didekati oleh Ibrahim bin Adham. Ketika didekati, ternyata orang tersebut mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Terkagum Imam Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut, "Wahai fulan, apa yang menjadikanmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah memberimu ujian yang sangat besar seperti ini?" Kemudian orang tersebut dengan keberaniannya orang tersebut menjawab, "Wallahi demi Allah, lau qutti'tu irban irba mazzattu ilallahi illa hubba." Seandainya tubuhku dipotong-potong oleh Allah sampai hancur, mazdadtu ilallahi illa hubba, aku tidak akan bertambah kepada Allah kecuali tambah cinta dan tambah cinta. Ini ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ketika diberi nikmat oleh Allah kita lupa. Ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menuntut kepada Allah, mengatakan Allah tidak adil, naudzubillahi min dzalik. Apa kita ini? Menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, mana iman? Akan tapi seorang kekasih Allah diberi musibah oleh Allah, tambah bersyukur kepada Allah. Bahkan mereka nikmat yang Allah berikan kepada mereka dianggap sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, diberi nikmat atau tidak beri nikmat, yang diminta atau yang tidak diminta, mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan pernah remehkan nikmat sekecil apapun. Mungkin dengan nikmat kecil tersebut Allah akan jadikan kita ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan nikmat kepada kita, segera bersyukur kepada Allah. Terkadang kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, minta harta ya Allah, ya Allah harta ya Allah, harta ya Allah." Kita berdoa hanya harta, dunia semua yang kita doakan. Mana akhirat? Allah berikan kita nafas, kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Seandainya minta nafas, seandainya kita nafas pun harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum minta kita sudah mati. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat yang agung dan mulia. Akan tapi banyak orang lalai atas nikmat tersebut. Lupa dengan nikmat yang Allah berikan tersebut. Yaitu adalah nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Berjuta-juta sedekah kita keluarkan, beribu-ribu rakaat kita dirikan, puasa setiap hari tidak ada gunanya jika kita bukan umat Nabi Muhammad SAW. Tetap kita ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita umat Nabi Muhammad, lihat, mungkin ibadah kita tidak banyak, atau mungkin sedekah kita juga tidak banyak, kan, tapi karena kita umat Nabi Muhammad, kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala walaupun harus melewati neraka terlebih dahulu. Akan tapi yang perlu kita renungi adalah, apakah kita adalah umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, yang dianggap oleh Rasulullah SAW? Maka harus kita bersyukur agar Nabi Muhammad bangga kepada kita. Bahkan umat Nabi Muhammad, saking mulianya umat Nabi Muhammad, pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam, beliau membuka kitab Taurat. Di situ disebutkan ada suatu umat, yang mana umat tersebut ketika makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setelah makan mengucapkan Alhamdulillah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget Nabi Musa. Wah, enak bener ini. Cuman makan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa karena kekagumannya kepada umat tersebut, Nabi Musa mengangkat tangannya dan berdoa, "Allahumma ja'alha min ummati." Ya Allah, jadikanlah umat itu adalah umatku. Kemudian Allah menjawab, "La, hadhihi ummatu Ahmada." Kata Allah, "Bukan, wahai Musa, ini adalah umatnya Nabi Muhammad." Kemudian Nabi Musa membalik kitab Taurat lagi. Ditemukan ada suatu umat yang masih berniat baik saja sudah dicatat kebaikan tersebut. Seandainya Anda ingin bersedekah, kemudian Anda berniat saja untuk bersedekah, belum melakukannya, sudah dicatat Anda sebagai orang yang bersedekah. Kagum lagi Nabi Musa, mengangkat tangannya dan berdoa, "Allahumma ij'alha min ummati." Ya Allah, jadikanlah umat itu sebagai umatku. Kemudian Allah menjawab, "La, tidak wahai Musa, innaha min ummati Ahmada." Itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian sampai disebutkan kelebihan-kelebihan umat Nabi Muhammad 7 kali atau sampai 8 kali ketika itu. Karena Nabi Musa putus asa. Nabi Musa mengangkat tangannya. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau memang itu bukan umatku ya Allah, ij'alni min ummati Ahmada, jadikanlah aku sebagai umat Nabi Muhammad. Lihat, Nabi Musa kalimullah, orang yang mampu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena keagungan umat Nabi Muhammad. Kita yang menjadi umat Nabi Muhammad, kita tidak pernah bangga dengan umat Nabi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, wa qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, wahai Musa, aku telah memilihmu di antara para manusia untuk mengemban risalahku dan kalam-kalamku. Fakhudh ma ataituka, maka terimalah yang aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, jadilah engkau sebagai orang yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, lihat, ingin menjadi umat Nabi Muhammad karena keagungan umat Nabi Muhammad. Dan tapi kita tidak pernah ingat bahwasanya keagungan ini adalah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menjadikan kita umat yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi permasalahannya adalah, apakah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya, yang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW? Diriwayatkan bahwasanya kelak Nabi Muhammad SAW memanggil umat-umatnya, wahai fulan ta'al, wahai fulan ta'al. Semuanya dipanggil oleh Nabi Muhammad. Kemudian diajak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang tertinggal mengaku, ya Rasulullah, ana ummatuka ya Rasulullah, aku umatmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad tidak mendengar. Ya Rasulullah, ana ummatika ya Rasulullah. Kemudian ada umat Nabi Muhammad yang ikut dengan Nabi Muhammad mendengar, melihat ke belakang. Ya Rasulullah, di belakang ada umatmu yang mengaku sebagai umatmu ya Rasulullah. Ada orang yang mengaku sebagai umatmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menoleh ke belakang. Bagaimana dia mengaku umatku, sedangkan aku tidak kenal dengan dia? Nah, lihat. Apakah kita adalah umat yang dikenal oleh Rasulullah yang sesungguhnya, yang dibanggakan oleh Rasulullah sesungguhnya? Rasulullah pernah besok di hari kiamat Rasulullah bersabda, besok Rasulullah akan membanggakan umatnya. Rasulullah pernah bersabda, ana ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga dengan umat-umatku kelak di hari kiamat. Rasulullah bangga dengan umat-umat Rasulullah. Semoga kita semuanya adalah umat yang dianggap oleh Rasulullah SAW. Kan tapi jika kita tidak bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad, bagaimana Rasulullah ingin kenal dengan kita? Maka dari itu, bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan hati, semakin cinta kepada Nabi, semakin cinta kepada umat Nabi SAW. Bersyukur dengan perbuatan kita. Kita harus berpikir, perjuangan apa yang telah kita lakukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Perjuangan apa untuk umat Nabi Muhammad? Adanya kita hanya menghina umat Nabi Muhammad sana, menghina umat Nabi Muhammad, na'udzubillahi min dzalik. Mana perjuangan? Tidak ada merasa bahwasanya diri kita adalah umat Nabi Muhammad, saudara kita adalah umat Nabi Muhammad, anak kita adalah umat Nabi Muhammad, kakak kita, orang tua kita, semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang sesama. Maka kita harus memikir perjuangan apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad, dakwah apa yang kita lakukan untuk umat Nabi Muhammad sehingga kita dapat dibanggakan oleh Rasulullah. Dan dakwah bukan hanya, perjuangan bukan hanya dengan perang di medan laga. Perjuangan bukan hanya seseorang ceramah duduk di atas mimbar, akan tapi perjuangan yang sesungguhnya adalah dengan apapun yang kita miliki, yang punya harta dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya pangkat dengan pangkatnya, yang punya tenaga dengan tenaganya, punya ilmu, punya harta, disisihkan hartanya, disedekahkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, disedekahkan untuk pondok pesantren, orang-orang yang berjuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Itu perjuangan yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Berjuang di jalan Nabi Muhammad,
Mungkin kita tidak punya harta, kita tidak mampu. Atau bahkan mungkin kita sudah tua, kita tidak punya tenaga. Kita tidak punya ilmu karena kita tidak pernah mondok atau tidak pernah menuntut ilmu. Akan tapi kita bisa dengan cara apapun yang kita miliki. Yang punya tumbuhan sedekahkan, yang punya buah-buahan sedekahkan. Itu adalah perjuangan di jalan umat Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah malu untuk berjuang di jalan umat Nabi Muhammad. Akan tapi jika kita sudah tidak memiliki apapun, kita bisa dengan perjuangan yang satu, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berdoa di tengah malam. Doakan umat Nabi Muhammad SAW. Doakan para pejuang-pejuang di jalan Nabi Muhammad SAW. Doakan para penuntut-penuntut ilmu. Itu adalah perjuangan yang dimuliakan oleh Allah, yang paling mulia di antara yang lainnya. Nah, berdoa untuk umat Nabi Muhammad, berdoa untuk majelis-majelis ilmu. Maka di sini seseorang berjuang dengan cara apapun yang dia miliki. Bahkan kita pernah menemukan bahwasannya ketika di Tulungagung, di Al-Bahjah Tulungagung sana. Jadi setiap di Tulungagung itu ada namanya Majelis Ahad juga. Majelis Ahad di sana diisi oleh guru kita Habib Hasan Segaf. Di sana, masya Allah, kita ketika itu cuma kerjanya jadi tukang parkir. Dan kita paling senang ketika jadi tukang parkir. Ada seorang ibu-ibu datang kepada kita, masya Allah, pakai motor, bawa susu banyak. Kemudian, nah ini nanti bagikan ke orang-orang yang datang ke masjid, ke majelis. Bagikan kepada orang-orang yang datang ke majelis. Masya Allah. Susu kecil-kecil, harga 500-an itu. Masya Allah. Beliau berdakwah dengan susunya. Mungkin kita tidak bisa seperti itu, kan, tapi kita bisa yang lainnya untuk berjuang jalan Nabi Muhammad SAW. Mulia ibu itu. Mungkin tidak bisa hadir majelis karena dia memiliki pekerjaan, akan tapi beliau bisa berdakwah dengan cara yang lainnya. Maka ayo, yang pertama intinya, ayo kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah miliki. Kemudian yang kedua, ayo kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, PR kita adalah perjuangan apa yang telah kita lakukan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli syukur. Semoga kita semuanya dianggap oleh Rasulullah kelak di akhirat kelak. Semoga kita semuanya dijadikan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah sehingga kita bisa berkumpul dengan Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ila aqwamit thariq. Mohon maaf dan doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.